What's up guys? Welcome back again to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome guys. Nice to meet you. Balik lagi dengan skincare tips bareng aku. Yang mana kali ini tipsnya adalah 9 kebiasaan yang bakalan bisa untuk bikin bekas jerawat kita cepat hilang. Kak, aku udah pakein skincare buat bekas jerawat. Udah rajin banget nih, konsisten. Cuman kenapa ya? Bekas jerawat kok bandel banget, nggak hilang-hilang. I know guys, kita pasti udah sering setidaknya coba-coba ya skincare yang punya fungsi untuk memudarkan bekas jerawat. Tapi, apakah kebiasaan-kebiasaan yang sebentar bakalan kita bahas bersama udah kalian lakukan? Kalau belum, sebaiknya ditambahin sih guys di aktivitas perawatan kita sehari-hari, atau seenggaknya mungkin ada yang perlu dikoreksi. Lebih baik bikin sekarang daripada nanti lebih lama atau makin susah nih ngilanginnya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke kebiasaan yang pertama. Kalau kalian fokusnya ke memudarkan bahkan menghilangkan bekas jerawat atau hiperpigmentasi nih ya, perbiasakan untuk mengeksfoliasi, bentar belum sampai di situ, atau menggunakan ingredients AHA. Yes, biasanya kan kalau exfo tuh kita banyak melihat produk dengan AHA, BHA, PHA, yang memang ketiga ingredients ini baik AHA, BHA, PHA sama-sama punya fungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Cuman kalau kita lebih fokus mau ke bekas jerawat, perhatikan persentase AHA-nya. Usahakan memang lebih fokus ke AHA. Contohnya ingredients dengan glycolic acid atau lactic acid. Jadi kalau kalian punya sebuah produk nih, lihat belakangnya ingredients-nya ada glycolic acid atau lactic acidnya nggak, kadarnya cukup mumpuni nggak, atau mungkin tertulis nih di bagian depannya ada yang 3%, ada yang 5%, ada yang 8%. Biasanya aku kalau bekas jerawat atau hiperpigmentasinya benar-benar yang gelap banget, aku akan pakai persentase AHA yang 8%. Nggak 100% berhubungan dengan persentase sih, tapi seberapa konsisten kita pakai AHA-nya. Cuman kalau di kulit aku secara pribadi sangat-sangat work 8% AHA untuk lebih cepat memudarkan hiperpigmentasi. Ingredients AHA atau glycolic acid atau lactic acid ini selain fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati, dia punya benefit yang bagus banget, yang sangat-sangat sudah banyak penelitiannya dapat memudarkan secara spesifik PIH atau post inflammatory hyperpigmentation atau bekas jerawat itu sendiri. Lebih tertarget ya si ingredients yang satu ini. Secara lebih khusus AHA yang glycolic acid memang dari sononya bisa membantu mempercepat, jadi dia kayak booster gitu ya. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa glycolic acid ini dapat menekan melanin dalam kulit kita. Melanin itu pigmen yang memberikan warna gelap itu loh. Masih kurang yakin atau kurang menjanjikan? Nih aku kasih tahu ya. Research juga menunjukkan bahwa penggunaan secara konsisten, secara rutin dari AHA ini dapat meningkatkan ketebalan kulit kita dan membantu menstimulasi pertumbuhan kulit baru yang menuntun pada overall complexion kulit kita ini lebih fresh, lebih smooth, dan lebih kelihatan muda. Of course karena sel baru ya yang tumbuh. So, sudahkah kamu memperhatikan asupan AHA dalam skincare rutin kamu? Kebiasaan yang kedua adalah of course konsisten dalam menggunakan skincare dengan kandungan yang memang untuk mencerahkan kulit atau memudarkan bekas jerawat. Contoh niacinamide, arbutin, glutathione, kojic acid, atau bahkan my most favorite ingredients of all times yaitu vitamin C. Tapi kak, aku udah pernah coba pakai serum misalnya ya vitamin C, tapi kok tetap lama ya memudarnya bekas jerawat. Nah memang di semua masing-masing kulit orang itu berbeda-beda ya. Kemudian ingredients dari suatu skincare juga, walaupun skincare A dan skincare B sama-sama mengandung vitamin C, tapi bisa saja bentukan vitamin C-nya tuh berbeda. Jadi tingkat kecepatannya, tingkat efektivitasnya membutuhkan waktu yang berbeda-beda juga. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah coba vitamin C skincare, vitamin C serum yang sebelumnya pernah aku rekomen, tapi di kalian masih lama juga, ini aku ada juga rekomendasi serum yang memang agak sedikit lebih pricey tapi worth it dengan kecepatannya. Semua serum vitamin C yang pernah aku share ke kalian itu semua work, tapi ya itu kalau kalian orangnya nggak sabaran banget ya, butuh yang lebih cepat dong kak, ada nggak yang lebih cepat? Ini ada serum yang paling cepat. Kalau kalian udah follow Instagram aku dari lama banget, bahkan masih dari awal-awal banget aku mulai nge-share tentang skincare dan jadi content creator, coba deh kalian scroll ke bawah Instagram aku, itu dari tahun 2020 ya, 2 tahun yang lalu. Ini pernah aku share juga dari Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution. Dulu bahkan aku masih coba-coba yang size kecilnya, karena kan ya tetap harus di patch test dulu, harus dicoba dulu untuk melihat kecocokannya di kulit kita masing-masing. Bahkan dengan sampel sekecil itu aja, bekas jerawat aku tuh jadi luar
luar biasa cepat mendingannya, even cuma dalam 7 hari doang. Serta keseluruhan wajah juga jadi lebih cerah. Cuman memang kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat, aku saranin ditotolin aja di area bekas jerawat. Jadi kayak di tap-tap gitu ya, lebih spesifik tertargetnya. Tapi kalau misalnya kalian mau keseluruhan wajah tuh cepat jadi lebih cerah, ya dipakai keseluruhan wajah. Apa bedanya sih Kak dari serum-serum dengan kandungan vitamin C yang lain? Yang pertama yang aku bilang tadi, memang dia agak lebih pricey, tapi memang lebih cepat untuk memudarkan bekas jerawat. At least di kulit aku, komposisinya juga pakai activated vitamin C, 3O ethyl ascorbic acid, bentukan vitamin C yang lebih stabil dan lebih mudah menyerap ke dalam kulit. Kemudian formulasinya juga dikombin dengan salicylic acid yang bisa sekaligus membantu mengangkat sel-sel kulit mati juga, sehingga dapat mengurangi tingkat kekusaman kulit dan mengontrol minyak yang berlebih. Nah, biasanya kombinasi dari salicylic acid dan vitamin C itu kan sama-sama zona merah ya, bagi yang tahu dan udah pernah belajar dari konten layering skincare aku. Namun khusus di dalam serum Kiehl's ini, mereka memformulasikannya dengan sangat-sangat baik sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit sama sekali, tapi tetap memberikan manfaat yang double dan saling mendukung gitu loh guys. Aku tahu karena aku udah pakai. Nggak mudah loh untuk memformulasikan ingredients eksfoliasi dan ingredients vitamin C di dalam satu produk aja, tapi menurut aku dari Kiehl's ini bisa memformulasikannya dengan sangat baik menjadi best combination. Loh Kak, bukannya salicylic acid dan vitamin C itu nggak bisa kita campur ya? Ya memang nggak bisa kita campur dalam suatu skincare rutin yang sama ketika produknya tuh berbeda. Misalnya teman-teman pakai produk A nih yang mengandung salicylic acid, kemudian di layer langsung dengan produk B yang mengandung vitamin C. Dua-duanya kan terkonsentrasi banget ya, jadi resiko iritasi itu tetap ada walaupun berdasarkan tingkat toleransi kulit masing-masing. Nah, tapi kalau ini kedua bahan tersebut sudah dicampur memang dari sononya dalam satu skincare product yang formulasinya sudah diperhatikan dengan baik, konsentrasinya sudah diperhatikan dengan baik, dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dicampurkan dalam suatu skincare yang bisa kita pakai sekaligus. Kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan dari serum ini ya, aku jujur nih selalu kalau review produk bahwa ingredientsnya masih mengandung alkohol yang tipe bisa mengeringkan kulit, sehingga jangan dipakai di area mata ya. Aku kalau pakai ini, aku pakai tiap hari sih, pagi malam, tapi nggak aku kenain di area mata. Aku lebih memfokuskan di seluruh wajah selain area mata, dan sering aku double di bagian yang ada bekas jerawatnya aja untuk mempercepat penghilangannya. Jadi itu aja sebagai catatan teman-teman yang sensitif sama kandungan alkohol, bisa memperhatikan pemakaiannya, bisa patch test dulu, nggak perlu dipakai di area mata. Balik lagi nih guys ke beberapa kelebihannya, ada 2 ingredients tambahan yang aku suka dari Natural. Natural ingredientsnya ada white birch sama peony extract, dimana kedua ini merupakan ekstrak yang juga punya manfaat spesifik dalam memudarkan hiperpigmentasi. Jadi kenapa dia lebih cepat? Karena ada triple combo, ada vitamin C yang activated, potent, terkonsentrasi, plus 2 ekstrak tambahan. Serum ini punya 5 manfaat tambahan guys. Semuanya berhubungan dengan flek atau bekas, yaitu bintik hitam memudar, kulit kusam sangat-sangat berkurang, bahkan udah nggak kusam lagi jadinya. Noda bekas jerawat berkurang secara visual, jadi terlihat ya perubahannya. Warna kulit lebih merata dan kulit bercahaya. Teksturnya sedikit kental, dan sesuai pengalaman aku pribadi, dia tuh nggak kasih sting ya, nggak kasih rasa perih, nggak kasih rasa dingin gitu, normal-normal aja ke kulit walaupun dia ada ingredients alkoholnya. Mungkin karena formulasinya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengiritasi kulit ya sama sekali, terutama di kulit aku. Sedikit info lebih tentang serum ini, dia tuh udah pernah diteliti ya dan diuji klinis selama pemakaian 12-14 minggu gitu subjek penelitiannya, dan ini persentase hasilnya spesifik banget, dan mereka nilai ini dari derajat atau tingkat kegelapan atau tingkat kehitaman bintik hitam yang dialami oleh subjek-subjek penelitian tersebut. Sangat-sangat tinggi ya menurut aku persentasinya. Dari pengalaman aku pribadi sendiri, ini tuh udah aku pakai dari tahun 2020 ya. Dulu sempat berhenti pakai karena kan aku review banyak skincare ya, of course. Dan demi membuat video ini juga, karena kita ngomongin soal kecepatan ya ini, aku mulai pakai lagi dia. Starting point before-nya tuh kayak gini. Ini tuh mulai di 2 mingguan lebih yang lalu, belum sampai 12-14 minggu ya seperti penelitian yang barusan. Tapi menurut aku kecepatannya sangat-sangat terlihat ya. Dan approve banget kalau soal membuat kulit jadi lebih bercahaya emang. Apalagi kalau dipakai dalam 12-14 minggu. Aku rasa nggak bakalan fail sih, udah teruji secara klinis soalnya. Dan memang dari pengalaman aku, belum sampai sebanyak itu juga minggunya, progresnya udah kelihatan banget secara visual. Setara dengan aku pakai serum vitamin C selain ini, tapi yang lain tuh butuh waktu sekitar 1 bulanan lebih baru bisa mengimbangi progres kecepatan 2 minggu yang bisa serum ini berikan. Jadi kalau bicara soal pengen lebih cepat nih ya, dan kalian ada budget lebih, aku saranin langsung aja coba yang Kiehl's Clearly Corrective Dark
Black Spot Solution. Ngomong-ngomong, biar nggak bingung nih, gimana kebiasaan yang pertama dan kebiasaan yang kedua ini apakah bisa digabungkan dalam satu skincare rutin? Artinya kalian mau pakai AHA, terus kalian layer juga dengan serum vitamin C-nya. Nah, aku jelasin cara pakainya. Pemakaian AHA itu 1 minggu bisa 2-3 kali aja. Dan di malam hari, ketika pakai AHA bisa skip dulu pakai serum vitamin C. Nanti selang-seling di luar 3 malam yang kalian nggak pakaiin AHA, bisa pakai serum vitamin C pagi dan malam hari. Kebiasaan yang ketiga adalah reapply sunscreen. Jadi sunscreennya dipakai, sunscreen utama, dan reapply setiap 2-3 jam sekali. Kalian keluar rumah jam 8 pagi udah pakai sunscreen utama kan? Nah, di jam 11 itu jangan lupa untuk retouch lagi. Kemudian di jam 2 jangan lupa untuk retouch lagi. Lalu di jam 5 retouch sekali lagi yang terakhir. Karena sesudah jam 5 itu pasti matahari udah akan terbenam, nggak perlu retouch lagi. Agar supaya kulit tetap selalu terlindungi secara maksimal tuh, nggak setengah-setengah. Kalian pakai sunscreen utama udah very good banget. Lebih excellent dan perfect lagi kalau kalian reapply sunscreen. Itu ngefek banget sesuai pengalaman aku. Aku tuh sempat udah mau pudar nih bekas jerawat, terus aku lupa reapply sunscreen. Bukan lupa pakai sunscreen ya, sunscreen aku pakai sunscreen yang utama di pagi hari, tapi aku lupa bawa untuk retouch. Jadi oke lah, aku manusia dan aku skip nggak reapply. Aduh, aku sedih banget. Itu bisa ngehambat banget kinerja serum penghilang bekas jerawat aku. Dia jadi bandel lagi. Ibarat kalian progresnya di sini paling gelap ya, di sini udah mau hilang. Kalian progresnya udah sampai sini, terus kena UV lagi nih. Nggak pakai sunscreen dan reapply, itu udah mau nyampe nih ke tujuan kita, tapi kita bisa mundur 3-4 step lagi ke belakang. Percaya deh, akhirnya jadi lebih lama. Sinar UV itu berperan sangat-sangat penting dan sangat-sangat cepat untuk membuat hiperpigmentasi kita jauh lebih gelap dari aslinya. Dan ketika dia udah jadi jauh lebih gelap, jadi jauh lebih lama, dan batal deh kita untuk mau cepet-cepet nih menghilangkan bekas jerawat atau noda hitam. Kemudian kebiasaan yang keempat, sekali-sekali kalian bisa coba pakai peeling gel, bukan scrub ya. Scrub itu agak terlalu harsh, jadi aku saranin peeling gel. Aku pernah beberapa kali rekomendasiin peeling gel ke kalian. Kalian bisa langsung search aja di channel aku. Yang pasti dia lebih gentle, lebih soft, dan lebih kurang resiko mengoyakkan atau merusakkan permukaan kulit kita. Nah, kenapa peeling gel? Karena setidaknya kita membantu permukaan kulit nih, supaya kita istilahnya ngeamplas gitu permukaan kulit kita, tapi dengan lembut ya. Sekali lagi dengan lembut. Jadi ibarat ada noda nih ya di dinding, dan kita ambil kertas amplas kan, terus kita amplas tuh, itu kan noda hitamnya bakalan jadi pudar, keangkat gitu permukaannya. Sama juga dengan kulit kita, bisa kita sekali-sekali eksfoliasi secara fisikal, jadi bisa bantu untuk menghaluskan permukaan dan sedikit membantu juga noda hitam untuk lebih pudar dengan cepat. Of course dengan kombinasi kebiasaan-kebiasaan yang tadi. Kalian bisa atur lah jadwalnya. Dalam seminggu kan ada 7 hari ya. Ambil 1 hari untuk nge-peeling gel di malam hari. Atau kebiasaan yang kelima adalah memasukkan skincare retinoid, bisa dalam bentuk retinol, atau kalau mau lebih gentle komposisinya namanya Granactive Retinoid atau HPR, ke skincare rutin kalian di malam hari aja. Dan serum vitamin C di pagi hari aja. Kalau retinol, AHA, peeling gel itu semua dilakukan pada malam ya, ketika nggak ada matahari. Sedangkan kalau misalnya serum vitamin C bisa di pagi hari. Kalau berbicara soal bekas jerawat emang agak sedikit lebih rempong ya. Kalau ngomongin soal jerawat doang nih, kita pakai basic skincare juga nggak masalah banget. Banyak yang bisa sembuh jerawatnya dengan menggunakan basic skincare aja. Tapi kalau bekas jerawat, sebenarnya kalau kita tunggu dengan sabar bisa hilang sendiri juga, karena kulit kita beregenerasi dengan sendirinya. Cuman ya, kembali lagi ke tips video ini tujuannya untuk mempercepat kan, jadi kita butuh beberapa kebiasaan tambahan ini. 2 kebiasaan yang terakhir ini lebih ke sebelum terlanjur ya. Kalau keempat tadi yang sesudah terlanjur nih, udah ada bekas jerawat yang menggal banget. Nah, ini sebelum terlanjur kita bisa meminimalisir jerawat itu sendiri. Seberapa gelap bekas itu akan ada bergantung perawatan jerawat kita sebelumnya. Pakaikan total jerawat sebelum jerawat itu muncul. Perbiasakan setiap kali kita skincarean bener-bener tuh amati, bukan cuma lihat di cermin ya, amati kulit kita dan lihat pasti ada titik kemerahan atau tanda-tanda akan mulai menggunduk tuh kalau memang mau muncul jerawat. Jadi pra jerawat lah istilahnya, bisa dipakein total jerawat sehingga sebelum dia benar-benar infeksi nih, benar-benar muncul ke permukaan, udah merah, udah radang, dia bakal
bakalan dihambat langsung nih sama total jerawat kita. Jadi dia gagal bertumbuh dengan ganas, sehingga nanti ketika dia udah hilang 100%, bekasnya juga sangat-sangat minim. Dan kalau bekasnya sangat-sangat minim, akan sangat-sangat cepat untuk hilang. Biasanya aku juga totolin beruntusan aku, karena kadang-kadang beruntusan itu akan jadi jerawat juga. Dan yang terakhir, kebiasaan yang paling susah sejuta umat lakukan adalah tidak pegang-pegang jerawat dengan sengaja, apalagi mencet. Sekali kamu udah pencet atau nggak sengaja ya kesentuh dan dia berdarah, sudah pasti bekasnya akan sangat gelap, dan ya udah PR lagi, bakal lebih lama untuk hilang bekasnya. Udah masuk di fase terlanjur tuh. So jangan pegang-pegang jerawat dengan sengaja, kecuali memang kita mau skincarean, cuci muka, of course kan pasti kita bakalan kena di situ nih tangannya. Tapi kalau sengaja mau pegang-pegang, nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba suka pegang-pegang aja sendiri, udah gemes banget pengen pencet. Hindari kebiasaan yang seperti itu, atau perbiasakan pakai acne patch aja. Kalau memang kalian tipe tangan yang susah ditahan nih, pakaiin acne patch di bagian jerawatnya supaya keinginan untuk pencet jadi berkurang. Semoga kita semua yang lagi bergumul dengan bekas jerawat bakalan cepat teratasi ya dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Semoga work dan cocok juga dimasukkan ke kebiasaan merawat kulit kalian. As always, good luck guys, semangat rawat kulitnya. Jangan lupa follow aku di Instagram juga ya guys, @jemimalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more. And thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video ya. Bye bye guys.